Yo, welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Yuangkiku aja. Karena kali ini kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis platform DeFi. Kebetulan market ini lagi nggak pasti ya guys ya. Karena masih antara bearish atau bullish, tapi trennya lebih ke bearish ya guys ya. Nah, jadi buat kalian pemula yang baru pingin coba aplikasi desentralisasi di apps, terutama untuk bagian DeFi-nya atau finansial desentralisasi, itu kalian bisa mempelajari dulu jenis-jenis DeFi-nya. Dan ini dengan berharap gua ngasih tahu ini ke kalian, kalian bisa memahami mana investment yang cocok untuk kalian. Nah, yang pertama adalah di DeFi itu ada namanya AMM atau Auto Market Making, dimana salah satu auto market making ini digunakan untuk fitur DEX ya guys ya. DEX Decentralized Exchange atau tempat trading atau tempat exchange yang non custodian, yang dimana nih peer to peer dari penggunanya. Nah, maksudnya peer to peer dari penggunanya itu apa sih bang? Nah, jadi pasangan token swap yang kalian lakukan di sini itu berdasarkan supply dan demand si orang yang nge-swap maupun orang yang menyediakan pasangan tradingnya. Nah, pasangan tradingnya itu bakal kalian set di pulse overview di sini, dan kalian bisa klik new position dan kalian pilih token mana yang mau kalian sediakan pasangan tradingnya, dan nanti kalian bakal dapat 0,3% fee dari tradingnya, kurang lebih sih seperti itu ya guys ya. Nah, tapi di sini gua nggak akan ngelakuin pairnya karena gue cuma ngasih tahu doang. Nah, di sini dan nanti kalian semakin banyak pasangan orang-orang yang menyediakan token pasangan trading yang sama, itu slippage-nya atau bias datanya itu akan semakin kecil. Nah, ini misalnya kalau gue nulis 1 Ethereum gitu ya, terus kebaca di sini. Nah, dia loading nih, cari pair yang kurang lebih cocok gitu ya guys ya. Nah, nanti dari sini slippage-nya tuh kelihatan. Nah, ini kalau kalian lihat oh ini slippage-nya paling 0,3% gitu kan. Ini masih oke gitu. Kalau slippage-nya udah 1% ke atas, itu tandanya udah lumayan gak setimbang. Nah, mungkin kalau dengan nilai yang cocok, nanti dia bakal nunjukin kayak gini. Nah, sebentar tinggal loading. Nah, tinggal swap aja gitu. Nanti kalau pas kalian klik swapnya, itu di sini kelihatan nih fee yang akan didapatkan oleh para penyedia liquidity provider atau yang penyedia pasangan tradingnya, itu akan dapat kurang lebih 0, sekian 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 5 Ethereum ya, kecil banget sih guys. Dan ini akan dipecah-pecah rewardnya ke banyak penyedia likuiditas atau liquidity provider yang sama gitu ya, penyedia pasangan tradingnya gitu. Nah, dan di sini allowance slippage ya itu bisa kita atur. Sebenarnya ini aturan yang gue setting nih paling besar 25% in case kalau tapi resikonya ini kalian bakal dapat di bawah dari yang seharusnya karena slippage-nya gede ya. Tapi kalau slippage makin gede, biasanya para penyedia likuiditas tuh bakal dapat rewardnya lebih banyak ya. Kalau kalian setting allowance slippage lebih kecil, maka reward yang diberikan ke penyedia likuiditas tuh lebih kecil gitu ya. Ini bisa buat kalian investasi as passive income kalau kalian pengen jadi penyedia likuiditasnya. Tapi sayangnya rewardnya ini nggak pasti karena tergantung supply dan demand. Juga seberapa orang sering menggunakan pasangan likuiditas kalian gitu ya di sini ya. Nah, lanjut ke model yang kedua. Model yang kedua adalah auto market making, dalam arti untuk flash loan ya. Nah, flash loan tuh apa sih? Flash loan ini adalah untuk peer to peer lending tapi secara non kustodial juga, dalam arti ini langsung orang ke orang, dan dimana di sini itu kita tuh bisa meminjamkan dana kita ke orang lain dan mendapatkan bunga dalam bentuk depositnya, dan juga kita pun yang meminjamkan pun juga bisa meminjam secara instan dan dibalikinnya kapan aja. Nah, maksudnya kapan aja tuh gimana? Nah, berbeda dengan peer to peer lending biasa yang dimana ada jangka waktu tertentu pengembalian atau enggak bunganya bertambah. Di sini itu bisa kapan aja karena sesuai supply dan demand. Jadi semua yang
instrumen-instrumen DeFi yang ada di blockchain di kripto tuh semuanya based on supply and demand. Nah, dan DAI ini contohnya kita ambil contoh stablecoin DAI. Di sini depositonya itu hampir 3% dan peminjam bunga minjamnya itu hampir 4% ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dari bunga deposit dan borrownya ini bisa menentukan kalau yang deposit itu cukup banyak, tapi yang minjam juga demandnya cukup banyak gitu ya untuk meminjam secara instan. Tapi ada juga settingan minjam secara berkala. Nah, minjam secara berkala kok bunganya gede banget bang, karena di sini tuh minjamnya kalau yang secara berkala ini dibuat sistemnya dengan aturan jangka waktu ya guys ya, seperti itu. Tapi aturan jangka waktunya berbeda dengan peer-to-peer lending biasa. Mereka itu cenderung tinggal langsung balikin aja gitu ya guys ya, bisa balikin kapan aja, tapi lewat tenggat waktunya pun bunganya tinggal ngikutin supply demandnya lagi. Maksudnya bunganya ngikutin supply demandnya lagi gimana? Jadi misalnya kalau demand untuk meminjamnya semakin rendah, maka bunga peminjamnya akan semakin rendah. Nah, bunga untuk meminjamnya semakin rendah, artian sang peminjam itu akan lebih mudah membalikannya dengan bunga yang lebih kecil. Artian yang kalian kembalikan dari minjam di platform flash loan semacam AV ini bakal ya jumlahnya lebih kecil daripada yang waktu kalian pinjam. Ya enak banget sih. Jadi mengurangi resiko bagi si peminjam. Dan si yang meminjamkan itu pun juga mereka pun merasa aman karena dengan sistem yang supply and demand ini dan earningnya fluktuatif, mereka pun juga lebih nyaman untuk meletakkan dana dinginnya di sini dengan bunga yang lebih stabil. Nah, tetapi logikanya seperti ini. Bila ada yang mengkolateralkan untuk meminjam itu semakin besar, maka bunga depositnya pun juga semakin besar, begitu juga bunga borrownya semakin besar. Tapi kalau yang minjem banyak tapi yang mengkolateralkan untuk yang meminjamkan yang ngedepositnya itu dikit, itu hasilnya ntar kayak gini guys. Nah, ini contohnya kita ambil yang signifikan ya. Kita cari dulu. Nah, ini contohnya di Balancer. Di sini yang mendeposit atau yang meminjamkan itu sedikit sekali, tapi yang ingin meminjam token Balancer tuh banyak, tapi yang meminjamkan yang depositnya tuh dikit. Makanya bunga depositnya tuh kecil banget ya, karena cuma dari patokan kolateral yang dilakukan oleh si peminjam untuk minjem token Balancer seperti itu. Dan ini juga case-nya sama untuk Ethereum. Nah, berbeda dengan stablecoin yang dimana cocok sekali buat kalian yang untuk menyimpan dana dingin kalian sebagai stablecoin dan mendapatkan earning bunga ya guys ya, seperti itu. Nah, dan ini uniknya adalah kalau kalian tahu kenapa kok platform flash loan ini rame banget. Memang mereka minjem kripto buat apa sih? Nah, minjem kripto biasanya mereka puterin lagi di platform DeFi lain, ataupun mereka bisa ikut di launchpad ya guys ya, atau IDO untuk dapetin token baru, atau mereka putar di mungkin trading atau semacamnya, supaya mereka tuh dapat income yang lebih gede dari yang mereka pinjam. Baru sisa pinjamnya itu dibalikin pas bunga peminjamnya lebih turun daripada sebelumnya pas dia minjem gitu ya guys ya. Ini agak rumit sih sekilas, tapi intinya kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Jadi berdasarkan supply demand yang mau minjem sama yang peminjamnya dan yang meminjamkan, Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah ini adalah agregat DeFi, di mana mereka mengkolateralkan platform DeFi lain, mengkolateralkan AMM DEX, Decentralized Exchange, ataupun AMM peer-to-peer lending flash loan tadi untuk dijadikan sebuah reksadana, guys. Gitu. Nah, dan ini reksadananya itu buat kalian bungakan seperti ini ya. Jadi misalnya contoh seperti ini. Nah, ini ada ya Curve PBTC. Jadi kalian pingin depositokan Bitcoin kalian atau BTC kalian lewat agregat
dari Curve Finance ini ya guys ya, yang dimana Curve Finance ini dijadikan patokan agregat dari si Yearn Finance. Nah, agregat ini sistem kerjanya gimana sih Bang? Nah, sistem kerjanya agregat ini juga cukup rumit, tapi sebenarnya bisa disederhanakan. Misalnya anggap aja semacam reksadana, dan dimana setiap reksadana itu kan ada patokan beberapa portfolio yang dialokasikan dari dana si investornya, dan itu akan menjadi patokan untuk earning kalian secara bunga per tahunnya dari pertumbuhan tiap perwakilan aset yang dikolateralkan jadi sebuah aset instrumen reksadana seperti itu. Nah, dari konsep reksadana tersebut itu diterapkan di DeFi dalam bentuk agregat seperti ini guys. Nah, cuma resikonya apa kalau pakai agregat DeFi seperti ini? Resikonya adalah ketika platform yang mereka agregatkan, misalnya di Yearn Finance ini mengagregatkan si Curve. Nah, platform Curve-nya itu lagi maintenance atau bermasalah, itu menyebabkan dana kalian dibekukan sementara ataupun bisa hilang kalau misalnya yang diagregatkan oleh si agregator DeFi-nya itu platformnya scam ya guys ya, kayak gitu. Tapi di sini banyak platform agregat yang sudah punya fitur otomatis untuk mewithdraw balance kalian, saldo kalian balik ke wallet kalian. Misalnya kalau yang diagregatkan sedang bermasalah. Jadi harusnya sih bukan suatu masalah, meskipun resikonya tetap lebih gede. Seperti itu. Nah, dari penjelasan gue tadi, menurut kalian mana sih instrumen investasi di DeFi yang menurut kalian cocok untuk kalian? Komen aja di bawah. Dan misalnya kalau kalian orangnya lebih suka beresiko tinggi, bang gue lebih suka agregator, bunganya lebih gede nih, bisa dari 5 sampai 50% APR gitu kan. Tapi ya meskipun resikonya bisa hilang duit kalau agregatornya lagi gagal gitu ya guys ya, tapi ya nggak apa-apa lah, gue percaya kok, gue udah research gitu, oke lah. Nah, terus kalau yang kalian pingin menjadi penyedia likuiditas, gue punya dana super banyak nih bang, mendingan gue jadi penyedia likuiditas, gue terus jadi key player untuk mendapatkan reward dari swap fee-nya tadi di AMM DEX ya guys gitu. Nah, ataupun kalian yang cuma ingin menyimpan uang dana dingin, terus enaknya di peer to peer lending aja dalam bentuk flash loan ya di platform semacam Aave tadi. Nah, itu komen aja di bawah guys ya, menurut kalian tipe DeFi apa yang cocok untuk kalian. Oke. Jangan lupa seperti biasa like, comment, subscribe YouTube video kita. Juga cek sosmed kita, nanti link juga ada di deskripsi. Itu aja dari kita, The Centra Boys signing out. Let's go.